CS mengenang masa lalu. Selamat mendengarkan. Acara makan malam bersama sahabat-sahabat satu university malam itu terasa sangat spesial. Setelah masing-masing di antara mereka berumah tangga, baru kali ini mereka dapat berkumpul lagi dan bercengkerama. Ada-ada saja bahan yang diceritakan, membuat mereka tertawa terpingkal-pingkal. Aku dulu ingat ketika Daniel dan Rian bergula di asrama, sampai-sampai kaki ranjang mereka patah. Kau ingat Rian, apa hukuman yang diberikan oleh kepala asrama yang gendut itu? Tanya Jerry. Hahaha. Itu kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Ketika itu aku diancam jika tidak memperbaiki ranjang itu, maka kami berdua akan tidur di luar. Jawab Rian yang juga diakui oleh Daniel. Tapi yang paling lucu, ketika Daniel berkenalan dengan Helen. Dengkulnya sampai goyang disco. Kata Rian pula menambahkan. Aku ingat kata-kata yang keluar dari mulut Daniel ketika itu. Apa itu Jerry? Tanya Rico yang kakak kandung Helen penasaran. Dia bilang waktu itu, ketika melihat wajah adikmu, seperti melihat masa depan yang cerah. Jawab Jerry membuat semua orang kembali tertawa. Daniel memang seperti itu. Pantas saja, sebelum kenal dengan Helen, masa depannya suram. Kata Rian pula menimpali. Eleh, kau juga sama. Ingat tidak, ketika ulang tahun Rindy di Lotus Mansion? Jadi tukang ambil air minum untuk Jenny saja bangga. Mu selangit tembus. Cuma jadi kacung. Ya ampun, bangga sekali dia. Balas Daniel pula sambil mencibir. Suasana kembali pecah oleh gelak tawa mereka. Berbeda dengan Ivan, kepalaku yang pecah dia yang dapat berhadiah. Berkah. Kata Jerry pula membuat Ivan tertunduk karena menahan ledakan tawanya. Ada hikmahnya pula kepala Jerry pecah. Jika tidak begitu, aku mana mungkin bisa berdekatan dengan Lorna. Jawab Ivan. Sepertinya hanya masa laluku yang berliku. Diusir dari kampus, berhutang dengan San Diego, lalu menjadi petarung, kemudian kalah dan nyaris mati atas kecurangan hidden. Hahaha. Kata Rico pula. Itulah kau, terlalu tertutup dengan sahabat. Akhirnya terbaring di rumah sakit. Kata Rian. Kenangan masa lalu memang sangat sulit untuk dilupakan. Walaupun banyak pahitnya daripada yang manis. Tapi jika dikenang, kembali, rasanya ingin aku terbang kembali ke masa-masa itu. Kata Jerry. Makanya, kita harus saling menikmati setiap momen. Apapun itu. Karena suatu saat kita akan merindukannya. Kata Ivan pula. Benar katamu. Oh ya, ngomong-ngomong. Aku ada mendapat berita yang sedang booming di media sosial. Katanya ada seorang tuan muda yang kaya raya bertingkah aneh dan membuat kegemparan di sebuah mall. Coba kalian lihat rekaman video pendek ini. Kata Kevin sambil menunjukkan ponselnya kepada mereka yang ada di situ. Mereka kemudian memperhatikan video yang diputar di ponsel milik Kevin itu, lalu tertawa. Terlihat di dalam video tersebut seorang pemuda belasan tahun memakai masker dan duduk di dalam sebuah troli dengan didorong oleh seorang lelaki yang kelihatan memiliki jabatan penting di mall tersebut. Pemuda itu tampak berteriak-teriak mengatakan akan memberi diskon sampai pukul 8 malam. Menyadari bahwa itu pasti olah Joe, Claria yang sejak tadi diam saja bertindak mencubit paha Jerry, membuat tuan besar itu menggelincang menahan antara geli dan sakit. Jika aku perhatikan, bentuk fisik anak ini sama persis dengan dirimu, Jerry. Kata Ivan sambil bergantian melihat ke arah ponsel, lalu beralih ke wajah Jerry. Kevin, coba kau baca keterangan dalam video itu. Pinta Ivan. Keterangan dalam video ini hanya menyebutkan, seorang tuan muda dari keluarga kaya raya bertindak gila dengan mengobrol barang-barang di Tower Mall dengan diskon 200%. Tidak hanya sampai di situ, pemuda itu juga menghukum para manajer dengan cara mendorong dan mengiringi pemuda itu. Ini benar-benar gila, kata Kevin. Lokasi video itu? Tanya Ivan semakin penasaran. Di sini dikatakan bahwa lokasi video ini berada di kota Kemuning, Indonesia. Hahaha, ayo mengaku kau Jerry, kata Ivan sambil menunjuk ke arah Jerry. Anak itu memang selalu membuat susah orang-orang di sekitarnya.
jawab Jerry. Sama seperti dirimu, tidak jauh berbeda. Tapi menurutku, putramu ini lebih parah, kata Ivan. Berarti, perjodohan anak-anak kita batal? Tanya Jerry. Biarkan mereka yang menentukan, walaupun aku sebenarnya sangat berharap menjadi besanmu, kata Ivan. Berat, Van. Anak itu mempunyai tugas yang berat. Makanya, aku sangat menaruh sepenuhnya harapan terhadap anak itu. Menurutku, memang cocok. Joe ini pantas untuk membungkam mulut besar Honor Miller itu. Jarak usia mereka hanya terpaut beberapa tahun dengan pemikiran yang sangat modern. Kita akan menyaksikan pertempuran dua kekuatan besar tak lama lagi. Itulah sebabnya, mengapa aku mengungsikan anak itu jauh-jauh. Anak ini lebih gila dariku. Aku dulu masih memiliki perasaan takut. Tapi anak ini lebih ke psikopat yang tidak pernah takut dengan siapapun. Melihat kegilaan yang dia miliki, jika tidak dididik dengan benar, bisa-bisa dia akan membuat kegaduhan di mana-mana, kata Jerry. Seperti apa wajah anakmu ini, Jerry? Sejak umur 1 tahun, aku tidak pernah lagi melihatnya, tanya Ivan Patrick penasaran. Seperti apa ya? Aku juga sulit menggambarkan. Kadang kalau serius, dia seperti aku. Kalau tertawa, dia seperti Clara. Kalau sedang marah, seperti ayah mertuaku. Tapi kalau sedang berpikir, aku sama sekali tidak melihat gambaran kami bertiga dalam sosok anak itu, kata Jerry. Bisa jadi seperti paman tertua, setelah Kenny. Maksudmu ayahku? Tanya Jerry. Itu hanya dugaanku saja, tapi bukan mustahil anak itu mewarisi banyak sifat. Tidak sembarang bagi mendiang kakek Malik untuk langsung turun tangan jika tidak ada sesuatu yang dia prediksi. Inilah mengapa aku berani mengatakan bahwa anakmu ini unik. Harapanku, semoga dia bisa membelok invasi dari perusahaan Arad Holding Company nantinya, kata Kenny lagi. Mata-mataku mengatakan bahwa Paul si pengkhianat bersama dengan paman dan ibu Anda sering mengunjungi Garden Hill. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang ingin mereka lakukan di sana, kata Arslan pula yang sejak tadi hanya jadi pendengar saja. Mereka ini memang bermain kasar dan sangat kasar sekali. Kemanapun kita memandang, mereka akan mendahului kita, kata Kenny sambil menghempaskan tinjunya di meja. Aku ada ide, kata Jerry tiba-tiba. Apa itu, Jerry? Tanya Ivan. Begini sepupuku, kata Jerry sambil menatap wajah Kenny lalu melanjutkan. Tebarkan gosip bahwa kita akan melakukan investigasi di perbatasan Hillsdale dan Megatown. Kita alihkan perhatian mereka. Ketika mereka terfokus ke arah sana, kita mundur dan langsung menempati Garden Hill. Ketika itu berhasil, aku akan menempatkan dirimu di sana, Ryan. Bagaimana? Tanya Jerry. Baiklah, aku menurut saja. Aku juga akan mengajak keponakanku Charles dan Milner ke sana. Mereka juga antara pemuda-pemuda yang kompeten. Kemungkinan akan bisa meringankan beban kerjaku di sana, kata Ryan. Baiklah, jika sudah begitu, maka mari kita jalankan rencana ini. Sebagai imbalan kepada Ivan, aku akan memberikanmu satu proyek di New Village. Apa kau setuju? Tanya Jerry. Hahaha, ternyata kau tidak melupakan sahabat. Baiklah, aku menerima proyek darimu, kata Ivan. Mereka lalu berjabat tangan dan kembali menikmati acara makan malam bersama itu dengan bersenda gurau. Halo,